Waktu itu, mataku perlahan terbuka setelah sekian lama gelap. Dunia terasa asing. Bau disinfektan dan suara alat medis seperti berdentang di telinga. Cahaya putih dari langit-langit membuat kelopak mataku terasa perih. Aku belum bisa bicara. Tubuhku terasa berat, lemah, dan kaku. Tapi aku tahu satu hal, aku belum mati. Suara pertama yang kudengar samar-samar adalah tangisan. Bukan tangis kesedihan, tapi tangisan bayi? Atau aku salah dengar? Lalu ada suara perempuan lain, bicara pelan di sisi ranjangku. Pasien mulai merespons, tapi keluarganya jarang datang. Hanya ibunya yang sesekali jenguk. Suaminya katanya pindah rumah. Aku masih mencoba memproses semuanya. Tubuhku terkurung di ranjang rumah sakit. Suara-suara asing berdatangan, dan yang paling menyakitkan, nama suamiku disebut dalam nada penuh kecewa. Ardi, suamiku. Aku berjuang melawan penyakit ini, yang bahkan sampai sekarang aku lupa namanya. Yang aku tahu hanya satu, tubuhku pernah hampir mati. Dan saat aku perlahan sembuh, yang kutemukan pertama kali adalah rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba menggerakkan jari. Perlahan, berat, tapi akhirnya bergerak. Seorang perawat yang duduk tak jauh langsung menghampiriku. Bu Rani, ibu bisa dengar saya? Aku ingin jawab, tapi lidahku keluh. Hanya air mata yang perlahan mengalir ke pelipis. Ya, aku sadar. Aku hidup. Tapi, untuk apa? Perawat itu, Bu Lucy, menyeka air mataku dengan lembut. Wajahnya teduh, hangat, seperti ibu yang sesungguhnya. Tapi ucapannya setelah itu membuatku benar-benar merasa seperti terjatuh ke jurang yang paling dalam. Bu, selama ibu belum sadar, kami semua di sini yang rawat ibu. Keluarga jarang datang. Tapi maaf, saya harus jujur. Ibu kandung ibu tinggalnya sekarang sama suami ibu. Aku menatapnya. Bingung. Tak percaya. Kupikir aku salah dengar. Tapi dia mengangguk pelan. Matanya tampak menahan sesuatu. Saya juga bingung, Bu. Tapi, mereka sering datang bareng ke rumah sakit di awal. Lalu makin lama, cuma ibu kandung ibu aja yang datang. Sampai akhirnya suami ibu pindah dari rumah lama. Katanya tinggal di rumah kontrakan deket-deket. Tapi yang janggal, mereka tinggalnya bareng. Bareng? Ardi dan ibuku? Aku ingin menjerit. Tapi aku bahkan belum bisa duduk. Hatiku berteriak. Tapi mulutku tak sanggup mengejanya. Air mataku deras. Aku menangis tanpa suara. Napasku tercekat. Bagaimana mungkin saat aku hampir mati, mereka tinggal serumah? Bu Lucy tampak menyesal sudah bicara sejauh itu. Dia memegang tanganku, seolah ingin menarikku kembali dari lubang gelap di pikiranku. Saya cuma perawat, Bu. Tapi saya kasihan lihat ibu. Saya yakin, ibu kuat. Ibu harus sembuh. Biar ibu bisa tahu semua yang sebenarnya. Kata-katanya menusuk. Tapi di balik itu, timbul percikan kecil dalam hatiku. Ya, aku harus tahu kebenarannya. Aku harus sembuh. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk menyelamatkan harga diriku yang telah diinjak-injak. Beberapa hari berikutnya, aku mulai berjuang pelan-pelan. Setiap harinya, aku belajar bicara lagi. Kata demi kata. Suara parauku seperti suara dari dalam gua. Tapi aku terus mencoba. Aku harus bicara. Aku harus bisa tanya. Di mana Ardi? Di mana ibuku? Suatu pagi, Bu Lucy datang lagi sambil membawa jus dan bubur. Wajahnya cerah, tapi ada sedikit keraguan. Ia duduk di sampingku, mengusap tanganku yang masih lemah. Ibu ada tamu hari ini. Aku tersentak. Dalam hati aku berharap, Ardi. Tapi entah kenapa, aku juga takut. Siapa? Bisikku lemah. Ibu kandung ibu, Bu Ningsih. Hatiku berdegup kencang. Jantungku seperti ingin lepas dari dada. Ibuku datang? Setelah berbulan-bulan? Setelah katanya tinggal sama Ardi? Pintu kamar terbuka perlahan. Dan di sanalah dia. Dengan rok span coklat, atasan batik,
dan tas mewah di tangan. Wajahnya seperti biasa, dingin, rapi, dan tanpa rasa bersalah. "Rani," katanya singkat. Aku menatapnya. Ingin berteriak, ingin bertanya. Tapi aku terlalu lemah. Ia mendekat, mencium keningku. Tapi tak ada hangat di sana. Bahkan sentuhannya pun terasa dingin. "Kamu sudah mulai sadar?" tanyanya, seperti menanyakan kabar orang asing. Aku hanya mengangguk pelan. Ia duduk sebentar, lalu bicara seperti sedang menyampaikan laporan. "Ardi nggak bisa datang. Lagi kerja. Banyak urusan. Tapi kamu tenang aja. Semua biaya rumah sakit ditanggung dia." Aku ingin muntah. Jadi aku ini siapa? Pasien yang dibayar lunas tapi dibuang? Seperti tanggung jawab sosial? Ibuku berdiri lagi, merapikan tasnya. Seolah urusannya sudah selesai. "Cepat sembuh ya. Jangan mikir macam-macam. Fokus aja sama kesehatanmu." Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang setengah mati karena rindu dan luka. Malamnya, Bu Lucy datang lagi, duduk di kursi dekat ranjang sambil menggenggam tanganku. "Bu, saya tahu ini berat, tapi saya percaya ibu bisa. Saya cuma mau bilang satu hal, selama ibu koma, Ardi jarang datang. Tapi Bu Ningsih terlalu sering." Aku menatapnya dengan mata basah. Kadang mereka pulang bareng, kadang nginap di ruang tunggu. Tapi saya lihat hal-hal yang gak pantas. "Seperti apa?" bisikku. Dia menggeleng. Saya nggak bisa bilang. Tapi ibu tahu maksud saya. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah. Tapi karena sakit hati yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar dan berjanji dalam hati. Kalau aku bisa sembuh, kalau aku bisa bangkit, aku akan cari tahu semua. Dan mereka akan tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau percaya. Aku, Rani. Dan ini, awal dari akhir cerita yang mereka pikir tak akan pernah kubalas. Sebelum semua ini terjadi, sebelum tubuhku lumpuh, sebelum suamiku dan ibuku menusukku di saat aku tak berdaya, aku adalah perempuan biasa yang hidup dengan penuh syukur. Namaku Rani. Aku 32 tahun saat itu. Menikah dengan Ardi, pria yang dulu kupikir adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kami hidup sederhana, tapi hangat. Ardi adalah guru honorer di sekolah swasta. Aku bantu-bantu ekonomi keluarga dengan berjualan online, baju anak, mukena, dan perlengkapan rumah tangga. Kami tinggal di rumah kecil pemberian almarhum ayahku di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, bahkan kadang bocor saat hujan deras. Tapi rumah itu penuh kenangan, penuh cinta. Awalnya, begitu. Sebelum semuanya berubah. Aku dan Ardi menikah bukan karena cinta mendalam yang penuh drama seperti di sinetron. Kami dijodohkan. Tapi justru karena itulah, awalnya kami saling menghargai, saling belajar mencintai, saling menumbuhkan rasa. Bahkan, aku pernah merasa, Ardi adalah hadiah dari Allah untukku. Dia bukan pria romantis, tapi dia bertanggung jawab. Dia selalu membangunkanku untuk salat subuh, menjemput anak kami dari sekolah, mengingatkanku minum vitamin saat aku kelelahan. Hal-hal kecil yang membuatku percaya, cinta tak selalu harus berbunga-bunga, asal nyata. Anak kami satu, namanya Rafa. Umurnya 5 tahun saat aku mulai sakit. Bocah lelaki ceria yang setiap malam meminta dibacakan cerita sebelum tidur. Yang selalu memelukku erat saat aku lelah. Yang menjadi alasan utama aku kuat selama ini. Rafa adalah duniaku. Tapi tidak begitu dengan ibuku, Bu Ningsih. Dia adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh dalam hidupku. Aku dibesarkan oleh ibu tunggal. Ayahku meninggal waktu aku umur 10. Setelah itu, ibuku berubah jadi sosok yang sangat dingin. Seperti tembok. Tak pernah memeluk. Tak pernah memuji. Kalau aku dapat nilai bagus, dia hanya bilang, seharusnya begitu. Kalau aku menang lomba, dia akan berkata,
Itu biasa, jangan sombong. Aku tumbuh sebagai anak yang selalu haus kasih sayang, tapi terlalu takut untuk meminta. Ibu sering bicara kasar, menyalahkan semua hal, bahkan menyebut aku penyebab ayah cepat meninggal karena stres membiayai sekolahku. Dan anehnya, aku tetap ingin membuat ibu bangga, karena dia satu-satunya yang kupunya. Saat aku menikah dengan Ardi, ibu awalnya menolak. Dia cuma guru honorer. Kamu mau hidup susah terus, katanya. Tapi karena aku keras kepala, akhirnya ia setuju. Meskipun jelas dari wajahnya, dia tidak tulus. Setelah aku menikah dan tinggal di rumah warisan ayah, ibu ikut pindah ke kota. Tapi dia tidak tinggal serumah. Ia tinggal di kontrakan kecil tak jauh dari rumah kami. Aku tetap bantu uang bulanannya, meski kadang ada perasaan jengah karena sikapnya tak pernah berubah. Kalau aku ajak main Rafa, dia akan bilang, "Ah, anakmu itu manja." Kalau Ardi pulang telat, dia akan bergumam, "Jadi istri kok nggak bisa ngurus suami?" Dan puncaknya, saat aku mulai sering sakit-sakitan, dia berkata, "Makanya dari dulu jangan ngotot nikah sama orang kere." Aku diam, seperti biasa, karena kalau aku lawan, dia akan melempar kata-kata yang lebih menyakitkan. "Aku yang lahirin kamu. Kamu bisa hidup juga karena aku. Dasar anak durhaka." Tapi di balik semua itu, aku tetap mengantar makanan ke rumah kontrakannya. Tetap mengajaknya ke pengajian. Tetap menyuruh Rafa mencium tangan neneknya tiap kali bertemu. Aku mencoba menjadi anak baik. Dan aku pikir, itu cukup. Tahun ketiga pernikahan, aku mulai merasakan tubuhku sering lelah. Cepat pusing. Kadang kaki kiri kebas. Awalnya kupikir itu hanya kelelahan biasa. Tapi semakin hari, semakin sering aku jatuh di dapur, atau kesulitan mengangkat panci. Ardi menyuruhku periksa. Tapi karena ekonomi kami pas-pasan, aku menunda-nunda. Aku minum herbal. Aku tidur lebih banyak. Tapi tak ada perubahan. Sampai suatu hari, aku jatuh pingsan di kamar mandi saat sedang memandikan Rafa. Kepalaku terbentur lantai. Rafa berteriak. Ardi panik dan membawaku ke UGD. Sejak saat itu, hidupku berubah drastis. Diagnosis pertama, kelainan saraf pusat. Kemungkinan autoimun. Tapi dokter belum bisa pastikan. Yang jelas, tubuhku terus melemah. Kadang sulit bicara. Kadang kesulitan mengunyah. Otot-ototku kehilangan kendali. Aku harus dirawat intensif. Bahkan harus pakai selang makan. Semua itu terjadi begitu cepat. 3 bulan pertama, Ardi selalu ada. Dia bolak-balik dari rumah sakit ke rumah. Tapi aku bisa lihat, dia mulai lelah. Kadang dia datang sambil mengeluh. "Rafa susah dikasih makan." Atau, aku ditegur kepala sekolah karena sering izin. Kadang dia tertidur di kursi samping ranjangku, menggenggam tanganku yang penuh jarum infus. Dan saat itu, aku hanya ingin bilang, "Maaf, aku jadi beban." Tapi tak ada suara yang keluar. Dan saat aku melihat Ardi mulai jarang datang, mulai ada kekosongan dalam hatiku yang bahkan lebih menyakitkan dari penyakitku sendiri. Sementara itu, Bu Ningsih mulai rajin datang. Terlalu rajin. Malah, awalnya aku bersyukur. Kupikir, mungkin akhirnya ibu mau menunjukkan kasihnya. Tapi kemudian, dia mulai ikut mengatur jadwal pengobatanku. Mulai mengatur apa yang boleh dan tak boleh diberikan padaku. Mulai ikut mengambil keputusan medis bersama Ardi. Dan ketika aku mulai koma, aku tak sadar berapa lama. Yang kuingat hanyalah suara-suara samar, suara langkah kaki mereka, tawa singkat yang terlalu akrab, suara Ardi memanggilnya, "Bu," tapi dalam nada yang bukan nada menantu. Sungguh, saat sakit itu menghancurkan tubuhku, hal yang lebih dulu hancur adalah hatiku. Perasaan sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai ibu lenyap dalam satu pukulan. Penyakit mungkin membuatku lumpuh, tapi pengkhianatan membuatku mati rasa. Aku pikir, aku tinggal menunggu takdir. Aku pikir, tak ada yang tersisa dalam hidupku. Tapi entah kenapa, dalam hati kecilku masih ada satu suara kecil yang berkata,
Rani, bangun. Jangan mati. Belum sekarang. Dan hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba mendengar suara itu. Karena saat tubuhku tak bisa digerakkan, hatiku masih bisa menyimpan dendam dan harapan. Hidup ini aneh. Kadang kita jatuh bukan karena terpeleset, tapi karena didorong orang yang paling kita percaya. Dan dalam kasusku, saat hidupku benar-benar jatuh, aku bahkan tidak tahu siapa yang mendorongku lebih dulu, Ardi atau ibuku. Hari ketika aku benar-benar mulai merasakan hidupku hancur bukanlah saat dokter memberiku diagnosis penyakit. Bukan pula saat tubuhku tak bisa lagi berdiri. Tapi saat aku mulai kehilangan satu persatu hal yang kubangun dengan cinta dan perjuangan selama bertahun-tahun. Anak, suami, martabat, semuanya lenyap perlahan. Seperti daun kering yang diterbangkan angin satu persatu. Setelah hampir 2 bulan dirawat dan mulai tidak sadarkan diri sepenuhnya, aku memang tidak tahu apa-apa. Tapi tubuhku menyimpan memori. Aku tahu kapan orang menyentuhku dengan lembut. Dan kapan tangan itu menyentuh hanya karena terpaksa. Saat Ardi datang, aku merasakan genggamannya tak lagi hangat. Tidak seperti dulu. Ia lebih sering melepas napas panjang, sibuk dengan ponselnya, atau hanya duduk diam tanpa bicara satu kata pun pada perawat. Bahkan, wajahnya tidak lagi penuh harap saat menatapku. Aku mungkin terbaring tak berdaya. Tapi batinku sangat terjaga. Yang datang lebih sering justru ibuku. Aku bisa mendeteksi aroma parfumnya yang selalu sama sejak aku kecil. Parfum tajam yang terlalu menyengat, khas, mahal, dan menyiratkan bahwa dia tak pernah benar-benar berubah. Keras, dingin, dan mendominasi. Kadang dia datang dengan langkah tergesa, kadang dengan suara mengatur ini itu, kadang dengan bisikan kecil yang entah kepada siapa. Aku tak yakin dia sedang bicara padaku, atau bicara pada dirinya sendiri. Tapi aku pernah mendengar satu kalimat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Kalau dia nggak sadar juga, ya mau gimana? Hidup harus lanjut. Kamu juga masih muda, Di. Waktu itu aku tidak tahu siapa yang dia ajak bicara. Tapi suara yang menjawab, meski pelan dan berat, tak mungkin kulupakan. Ya, aku juga bingung, Bu. Tapi aku kasihan sama Rafa. Dia kehilangan ibunya. Itu, suara Ardi. Ya Allah, benar-benar mereka bicara soal aku. Seolah aku sudah tak ada. Beberapa minggu setelah itu, aku benar-benar tidak pernah lagi mendengar suara Ardi. Bahkan perawat pun mulai heran. Suaminya sudah lama nggak datang. Ya, gumam salah satu dari mereka di sudut ruangan. Kayaknya sih memang udah tinggal sama ibunya pasien. Dengar-dengar sih serumah sekarang. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi nyatanya, makin hari, tak ada satupun dari keluargaku yang datang. Tidak Ardi, tidak ibuku, bahkan Rafa, anakku, tidak juga muncul. Seorang perawat muda bernama Kirana, yang sering bergantian shift malam dengan Bu Lucy, akhirnya membisikkan sesuatu saat sedang mengganti selang infusku. Bu Rani, maaf ya saya ngomong. Tapi, Bapak Ardi sekarang udah nggak bisa dihubungi rumah sakit. Kontak daruratnya diganti ke nama Ibu Ningsih. Kalau ada apa-apa, kami disuruh lapor ke ibu kandung ibu, bukan ke suami lagi. Itu pukulan telak. Kapan suamiku menyerah menjadi wali hidupku? Sejak kapan ia menyerahkan kendali atasku ke tangan perempuan yang dulu melahirkanku tapi tak pernah benar-benar memelukku? Sejak kapan mereka jadi satu pihak, dan aku jadi pihak yang dibuang? Malam-malamku di ranjang rumah sakit berubah dari doa menjadi dendam. Aku mulai menolak tidur. Aku ingin bangun, walau harus menahan nyeri luar biasa. Aku mulai berusaha menggerakkan jari-jariku satu persatu. Aku mulai menolak obat penenang. Bu Lucy tahu, ia mengerti arah tujuanku. Suatu malam, saat semua perawat lain istirahat, dia duduk di sampingku sambil memijat tanganku yang kaku. Bu Rani, saya tahu ibu sadar. Mata ibu bicara lebih banyak dari mulut siapapun. Aku menatapnya. Air mata menetes pelan dari sudut mataku. Ibu belum boleh ngomong. Tapi saya percaya. Ibu pasti tahu apa yang sedang terjadi. Saya janji,
Saya akan bantu semampu saya. Aku tak bisa balas apa-apa. Tapi saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Waktu berjalan. Minggu demi minggu, aku mulai menampakkan kemajuan. Aku bisa menggerakkan tangan. Sedikit. Aku bisa mengerutkan kening. Aku mulai bisa mengeluarkan suara parau walau belum bisa jelas bicara. Tapi aku simpan semua itu. Aku sembunyikan kemajuanku dari siapapun kecuali Bu Lucy. Aku tahu aku belum siap muncul. Belum waktunya. Aku harus pastikan semuanya dulu. Maka, Bu Lucy membantuku. Dia mencarikan info. Kemana Ardi pindah? Di mana ibuku sekarang tinggal? Apa yang terjadi dengan Rafa? Dan perlahan semua fakta muncul satu persatu. Seperti potongan kaca yang menusuk hati. Ardi ternyata pindah dari rumah kami sejak 2 bulan setelah aku koma. Alasannya, tidak sanggup tinggal di rumah penuh kenangan. Tapi yang mengagetkan, ia pindah ke rumah kontrakan milik ibuku. Bukan ke tempat lain. Lebih dari itu, dari pengamatan tetangga sekitar, mereka tinggal serumah. Dan puncaknya, ketika Bu Lucy menunjukkan foto dari akun Facebook tetanggaku yang tak sengaja memotret acara kecil di rumah ibuku. Ada Ardi, ada ibuku, ada dekorasi kecil dan tulisan, "Selamat datang anggota keluarga baru." Foto itu menampilkan ibuku sedang mengelus perutnya. Perutnya membesar. Ardi berdiri di sampingnya. Aku nyaris kehilangan kesadaran. Satu-satunya alasan aku tidak mati saat itu adalah karena satu hal. Rafa, anakku. Aku belum tahu dia di mana. Aku belum tahu siapa yang merawatnya. Tapi aku harus tahu. Aku harus bertahan. Aku harus sembuh. Demi Rafa. Demi harga diriku. Demi luka yang harus mereka bayar. Hari itu, aku tidak lagi menjadi Rani yang lemah. Hari itu, krisis bukan lagi tentang sakitku. Tapi tentang pengkhianatan yang akan kubalas dengan kesembuhan. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tanganku menggenggam erat selimut putih rumah sakit. Bukan karena dingin, tapi karena aku tahu malam ini, aku harus mengambil keputusan yang tidak bisa lagi kutunda. Keputusan yang akan menentukan, apakah aku akan tetap jadi korban seumur hidupku, atau aku mulai mengambil kendali atas hidupku kembali. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Aku bahkan masih harus dibantu berdiri. Tapi pikiranku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, keputusan itu mulai terbentuk. Aku harus sembuh sepenuhnya, tanpa sepengetahuan siapapun, terutama Ardi dan ibuku. Ya, aku akan sembuh diam-diam. Dan saat aku benar-benar bisa berdiri tegak, aku akan hadapi mereka. Bukan sebagai Rani yang terbaring tak berdaya, tapi sebagai Rani yang mereka anggap sudah mati. Tapi kembali untuk menghancurkan apa yang mereka bangun di atas luka yang mereka tinggalkan. Keesokan harinya, aku bicara untuk pertama kalinya sejak koma panjangku. Dengan suara serak dan parau, aku berkata pada Bu Lucy, "Bantu aku sembuh diam-diam." Mata Bu Lucy membelalak. Tapi tak lama, ia menggenggam tanganku dan mengangguk. "Saya akan bantu, Bu. Tapi ini berisiko. Kalau keluarga tahu ibu sudah mulai sadar, mereka pasti akan muncul lagi." "Aku gak mau mereka tahu," kataku, nyaris tak terdengar. "Kalau begitu," katanya pelan, "kita harus pindahkan ibu ke ruangan lain. Jangan di sini. Kita bilang ke pihak keluarga kalau kondisi ibu belum berubah." Dan sejak saat itu, rencana itu berjalan. Aku dipindahkan diam-diam ke ruang perawatan semi-privat di lantai 2 rumah sakit. Ruangan kecil di pojok bangunan yang biasa dipakai pasien rehabilitasi. Di sanalah aku mulai belajar dari awal, menggenggam sendok, melatih otot kaki, duduk sendiri, hingga perlahan berdiri walau masih dibantu tongkat. Hari demi hari, aku dan Bu Lucy seperti memiliki rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Perawat lain yang masuk pun sudah dipilih khusus oleh Bu Lucy. Mereka semua perempuan yang baik hati dan bisa dipercaya. Kami menyebut misi ini, Operasi Hidup Kembali. Dan aku belajar merangkak lagi seperti bayi. Waktu berjalan cepat saat kau punya tujuan.
3 bulan setelah ku mulai latihan intensif, aku sudah bisa berjalan, pelan, terhuyung, tapi tanpa bantuan. Aku mulai belajar bicara lancar. Aku mulai menulis lagi. Dan yang terpenting, aku mulai bisa tertawa kecil walau penuh perih. Suatu malam, Bu Lucy datang membawa sesuatu. Sebuah berkas. Aku baru dapat ini dari kenalanku yang kerja di Dinas Catatan Sipil. Katanya, surat ini bisa membuat ibu mengambil alih lagi semua hak yang seharusnya milik ibu. Aku membuka pelan-pelan. Ternyata itu adalah akta kepemilikan rumah warisan ayahku, rumah tempat aku dan Ardi dulu tinggal, yang kini kabarnya sudah diganti catnya, dicopot semua fotoku, dan dihiasi wajah Ardi serta ibuku. Ini rumah atas nama ibu, bukan atas nama Ardi. Dan bukan ibumu juga, ucap Bu Lucy sambil menatapku serius. Kalau ibu ingin, rumah itu bisa ibu ambil kembali secara hukum. Aku terdiam. Nafasku berat. Di satu sisi, hatiku ingin mengubur semuanya dan pergi. Tapi sisi lain aku tahu, aku tak bisa diam saja. Tapi itu bukan keputusan terberatnya. Yang paling berat adalah saat aku harus membuat keputusan tentang anakku, Rafa. Selama berbulan-bulan, aku belum pernah sekalipun melihat wajah Rafa. Aku belum tahu siapa yang mengurusnya. Aku takut dia terlantar, atau lebih buruk dilupakan. Tapi malam itu, setelah menunjukkan surat rumah, Bu Lucy juga menyerahkan satu lagi, foto. Rafa, anakku. Dia ada di sebuah tempat penampungan anak sementara. Bukan panti, bukan rumah singgah. Lebih tepatnya seperti asrama sementara anak yang dikirim oleh keluarganya dengan alasan tidak sanggup mengurus. Air mataku langsung pecah. Kupeluk foto itu seolah aku bisa memeluk tubuh kecilnya langsung. Kenapa bisa dia di sana? Tanyaku sambil gemetar. Waktu kamu koma, Ardi dan ibumu bilang kamu tidak akan sadar lagi. Mereka bilang tak bisa rawat Rafa karena terlalu sibuk. Mereka titipkan Rafa ke situ, sementara katanya. Tapi sampai sekarang? Tanyaku dengan suara serak. Sampai sekarang belum ada yang ambil. Jawab Bu Lucy dengan wajah menahan emosi. Dan kabarnya, Rafa sering murung. Dia tanya terus kemana ibunya. Aku seperti dicabut nyawanya berkali-kali. Hatiku meledak dalam sunyi. Aku ingin teriak. Aku ingin pergi malam itu juga, memeluk Rafa, dan membawanya pulang. Tapi aku tahu, aku belum siap. Belum cukup kuat. Dan lebih dari itu, kalau aku muncul sekarang, rencanaku akan gagal. Aku harus menahan diri. Untuk anakku. Dan disinilah, aku dihadapkan pada pilihan paling berat. Pergi diam-diam sekarang dan ambil Rafa. Atau tetap sembunyi demi menghancurkan mereka yang menghancurkan hidup kami. Malam itu aku salat untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Tubuhku masih goyah. Tapi aku duduk dengan susah payah di atas sajadah kecil yang dibawa Bu Lucy. Aku menangis. Aku tidak kuat. Ya Allah, kalau bukan karena Rafa, aku sudah menyerah. Kalau bukan karena luka yang terlalu dalam, aku sudah biarkan mereka bahagia di atas kuburanku. Tapi aku masih hidup. Aku belum mati. Maka bimbing aku, supaya aku tidak jadi manusia yang lebih buruk dari mereka. Setelah doa panjang itu, aku membuat keputusan. Aku akan sembuh. Aku akan pulang. Aku akan mengambil kembali anakku. Dan aku akan buat mereka tahu bahwa yang mereka kira sudah mati, masih punya nyawa yang cukup untuk membalas dengan harga diri. Keesokan paginya, aku minta Bu Lucy mengantarku ke satu tempat, rumah lama kami. Dengan kursi roda, aku dibawa diam-diam oleh sopir rumah sakit yang bersedia membantu karena kasihan. Kami berhenti di ujung gang, dan dari kejauhan aku lihat rumah itu. Warna catnya sudah berbeda. Pagar diganti. Tanaman yang kutanam dulu sudah dicabut. Tapi satu hal yang membuatku menggigil. Ada suara tangis bayi dari dalam rumah itu. Aku tak salah dengar. Tangisan bayi, dan suara ibuku yang bersenandung lembut. Lembut. Sesuatu yang dulu tak pernah kudengar dari bibirnya untukku. Dan tak lama, suara lain terdengar. Ardi. Memberitahu kalau dia akan berangkat kerja.
Mereka bercakap, tertawa kecil seperti sepasang suami istri. Aku hanya bisa menangis. Dan malam itu, di kamar sempit rumah sakit, aku berjanji. Saat aku kembali ke rumah itu, bukan untuk mengetuk pintu, tapi untuk mengambil kunci. Karena rumah itu milikku, dan hidupku masih ada. Aku tidak lagi menganggap diriku sebagai korban. Setelah malam itu, malam ketika aku melihat rumahku diambil, anakku dibuang, dan suamiku tinggal serumah dengan perempuan yang melahirkanku, aku berhenti menangis. Air mata tak bisa lagi menyelesaikan apapun. Yang bisa menyelamatkanku sekarang hanya satu, perjuangan. Dan perjuangan tak pernah bisa dimulai tanpa penerimaan. Penerimaan bukan berarti pasrah. Bukan pula berarti aku setuju dengan semua yang terjadi. Tapi aku mulai menerima satu hal, bahwa orang yang paling kita cintai bisa berubah. Bisa menusuk, bisa meninggalkan, bahkan bisa menghancurkanmu dari dalam, dan tetap tidur nyenyak malam harinya. Aku mulai menerima kenyataan bahwa Ardi bukan lagi suamiku. Setidaknya, bukan dalam rasa, bukan dalam hati. Aku mulai menerima kenyataan bahwa ibuku, bukan ibu seperti yang sering kita lihat di sinetron. Bukan pelindung, bukan pelukan, tapi luka yang menyamar sebagai keluarga. Dan yang terberat, aku menerima bahwa anakku, Rafa, selama ini ditinggal tanpa penjelasan. Hidup dalam tanda tanya. Mengira ibunya mati. Padahal aku masih di sini. Hidup. Menunggu. Dan begitu aku selesai dengan itu semua, begitu aku terima semua kenyataan itu tanpa berusaha menyangkal lagi, aku mulai bisa melangkah. Walau tertatih, walau sendi lutut masih bergetar. Tapi aku tahu kemana langkah ini menuju. Ke hidupku yang baru. Hidupku yang akan kuambil kembali. Tak peduli harus merangkak sekalipun. Bu Lucy adalah satu dari sedikit manusia yang dipercayakan Allah untuk membantuku. Ia bukan hanya perawat. Ia seperti kakak, pelindung, sekaligus penyambung napas di masa-masa aku nyaris tenggelam. Dia yang menyusun rencana rehabilitasiku secara rahasia. Dia yang menyuapiku bubur setiap pagi dengan sabar. Dia yang memijat kakiku yang kaku saat aku menangis kesakitan di malam hari. Bahkan, saat aku jatuh karena gagal berjalan 5 langkah, dia tidak memelukku sambil mengasihani. Dia menatapku, mengulurkan tangan, dan berkata, "Kalau kamu gak kuat buat kamu sendiri, kuatlah buat Rafa." Dan aku tahu, kalimat itu lebih dari sekadar nasihat. Itu adalah nyawa baru yang dia tanamkan dalam diriku. Perjuangan awalku dimulai dari hal kecil. Membuka botol air sendiri. Menahan pipis agar bisa jalan ke kamar mandi tanpa popok. Menulis namaku dengan tangan kiri, karena tangan kananku belum kuat. Semua itu, buat orang normal, terkesan sepele. Tapi bagiku, itu seperti menaklukkan gunung. Setiap pagi aku duduk di depan cermin kecil yang ditempel di dinding ruangan, menatap wajahku yang kini lebih kurus, pipi tirus, mata sedikit sayu. Dan aku selalu berbisik pelan, "Rani, kamu masih hidup. Kamu belum mati." Lalu aku mulai menulis jurnal harian, yang kusembunyikan di laci lemari. Hari pertama, bisa jalan 5 langkah, tapi jatuh 2 kali. Sakit, tapi bangga. Hari keempat, mampu mandi sendiri. Bu Lucy nangis, tapi bilang itu cuma kelilipan. Hari ketujuh, mulai hafal kembali surat-surat pendek dalam Al-Quran. Hari ke-12, melihat foto Rafa lagi, dan aku tidak menangis. Aku tersenyum. Dia pasti bangga kalau tahu ibunya belum menyerah. Hari ke-18, aku kirim surat anonim ke panti tempat Rafa tinggal. Berisi mainan kesukaannya dan pesan pendek. "Ibu belum mati. Nak, ibu sedang berjuang pulang." Surat itu tak kutandatangani. Tapi seminggu kemudian, pihak panti mengirim balasan ke alamat rumah sakit melalui pos. Isinya, gambar yang digambar Rafa. Gambar seorang perempuan dengan rambut diikat, berdiri sambil memegang tangan anak kecil. Di bawah gambar itu tertulis, "Ibu dan Rafa." Aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa
Rafa masih percaya bahwa aku masih hidup di hatinya. Setelah 1 bulan, Bu Lucy mempertemukanku dengan kenalannya, seorang psikiater dan pengacara perempuan, Bu Winda. Bu Winda mendengar ceritaku dengan tatapan tajam dan tenang. Tak ada simpati kosong. Tapi ada satu kalimat darinya yang langsung menancap di jantungku. Saya tahu kamu ingin balas dendam. Tapi dendam terbaik adalah saat kamu bangkit, dan mereka tidak punya tempat lagi untuk sembunyi. Dia menawarkan bantuan hukum untuk mengurus surat rumah warisan ayahku yang ternyata masih utuh datanya atas namaku. Dan dia juga akan bantu menyiapkan surat tuntutan jika nanti aku siap melaporkan Ardi dan ibuku secara hukum, terutama soal penelantaran anak dan penggelapan hak waris. Tapi dia bilang dengan tegas, kamu harus sembuh total dulu. Kalau kamu lemah, mereka akan balik menyebutmu tidak stabil. Jangan beri celah sedikit pun. Dan aku mengangguk. Aku mengerti. Ini bukan soal emosi semata. Ini soal strategi. Sejak hari itu, selain fisioterapi, aku juga mulai mengikuti sesi psikoterapi. Bukan untuk menangis, tapi untuk belajar menyusun pikiranku, menguatkan mental. Karena aku tahu, luka batin jauh lebih licik dari luka fisik. Dan untuk menghadapi 2 orang paling manipulatif dalam hidupku, aku harus waras sepenuhnya. 2 bulan kemudian, aku sudah bisa jalan tanpa tongkat. Wajahku mulai berisi. Rambutku mulai kutata. Senyumku mulai muncul, walau tak setiap hari. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku berdiri di depan kaca besar di ruang terapi dan berkata keras-keras. Aku Rani. Aku ibu dari Rafa. Dan aku masih di sini. Aku mulai percaya bahwa aku bukan hanya akan sembuh. Aku akan pulang. Aku akan berdiri di depan rumahku sendiri. Dan aku akan menatap wajah mereka berdua, orang yang pernah aku sebut keluarga, dan memperlihatkan satu hal yang tidak mereka sangka. Bahwa perempuan yang mereka kira sudah habis, ternyata sedang membangun dirinya untuk membalikan segalanya. Perjuangan ini baru dimulai. Tapi aku tidak takut. Karena aku bukan lagi korban. Aku adalah luka yang sedang belajar menjadi kekuatan. Aku kira setelah bisa berdiri lagi, semuanya akan terasa lebih mudah. Tapi ternyata, berdiri di atas luka, lebih menyakitkan dari sekadar terbaring dalam ketidakberdayaan. Ketika tubuhku mulai pulih, pikiranku justru makin sering dibayangi rasa cemas, amarah, dan rasa kehilangan yang menusuk sampai ke tulang. Aku mulai merasakan luka-luka yang selama ini tak sempat kurasakan saat koma. Luka-luka itu datang bertubi-tubi. Seolah dunia ingin mengujiku sekali lagi. Dan kali ini, bukan lagi penyakit yang menyerangku, tapi kenyataan yang telanjang, pahit, dan tak berperasaan. Hari itu Bu Lucy datang sambil membawa berita yang membuat napasku tercekat. Bu, saya baru dapat kabar. Rumah yang dulu ibu tempati, katanya mau dijual. Aku sontak berdiri. Nafasku memburu. Apa? Siapa yang jual? Rumah itu atas namaku. Yang mengurus katanya ibumu, tapi yang datang ke notaris Ardi. Pakai surat kuasa. Aku belum tahu surat kuasa dari mana. Tapi mereka bilang pemilik rumah sudah meninggal. Jadi rumah dalam sengketa waris. Padahal, ibu masih hidup. Tanganku gemetar. Aku hampir tak bisa berdiri. Jadi mereka pikir aku sudah mati? Atau mereka pura-pura begitu? Aku minta Bu Lucy segera menghubungi Bu Winda, pengacara yang sebelumnya pernah membantuku. Esoknya kami bertemu. Ini bisa dipidanakan, kata Bu Winda sambil menatapku tajam. Tapi mereka licik. Mereka buat surat keterangan tidak mampu, lalu mencantumkan keterangan palsu bahwa kamu sudah tidak ada. Aku butuh kamu kuat. Kita harus siapkan gugatan balik. Aku mengangguk. Tapi hatiku bergetar hebat. Mereka tidak hanya mengusirku dari rumah. Mereka menghapus keberadaanku. Seolah aku tak pernah hidup. Seolah aku hanya hantu dari masa lalu yang mengganggu rencana busuk mereka. Hari-hari selanjutnya aku seperti terhantam gelombang tanpa henti. Aku dan Bu Lucy pergi diam-diam ke panti tempat Rafa tinggal. Aku berdiri dari kejauhan, memandangi pagar besi yang memisahkan aku dengan anakku.
Rafa sedang duduk di bawah pohon, menggambar. Ia tampak lebih kurus, rambutnya tidak serapi biasanya, dan ada tatapan kosong di wajahnya. Aku menahan napas. Aku ingin memeluknya, mencium keningnya, bilang bahwa ibu belum mati. Tapi aku tidak bisa. Aku belum bisa muncul. Karena jika aku munculkan diriku saat itu, Ardi dan ibuku akan punya waktu untuk menyiapkan perlawanan. Dan aku tidak boleh memberi celah sedikit pun. Aku hanya bisa titipkan lagi mainan dan pesan rahasia melalui petugas. Ibu masih berjuang, Nak. Ibu mencintaimu. Tunggu ibu, ya. Petugas itu tersenyum dan berjanji menyampaikannya. Tapi hatiku remuk saat melihat Rafa hanya menerima mainan itu dengan tatapan kosong. Dia nggak banyak ngomong sekarang, kata petugas. Semenjak, katanya, ibunya meninggal, dia lebih sering murung. Tapi dia anak baik, paling rajin salat. Katanya dia minta supaya ibunya cepat masuk surga. Air mataku meledak di situ juga. Anakku, mengira aku sudah mati. Dan dia berdoa agar aku tenang di surga. Tapi aku, masih di dunia ini. Masih hidup. Masih bernafas. Tapi rasanya seperti mati berkali-kali setiap mendengar kalimat itu. Beberapa hari kemudian, derita itu datang lagi. Kali ini lewat jalur hukum. Bu Indah menunjukkan surat resmi, gugatan waris yang diajukan Ardi dan Bu Ningsih ke pengadilan agama. Mereka menyatakan bahwa aku hilang secara medis, dan memohon agar harta yang atas namaku dialihkan demi kepentingan keluarga baru. Keluarga baru. Istilah itu seperti paku yang ditancapkan ke jantungku. Bagaimana bisa mereka menghapus namaku dari hidup yang kubangun dengan air mata? Aku menangis semalaman. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Aku menangis karena aku tahu, semakin berat ujiannya, semakin dekat aku dengan akhir. Akhir dari semua penghinaan ini. Tak lama setelah itu, Bu Lucy mendapat pesan suara dari perawat rumah sakit lama tempatku dulu dirawat saat koma. Isinya suara lirih dari seseorang yang sangat ku kenal. Bu, tolong tanya ke dokter, kondisi Rani gimana? Tapi jangan bilang saya yang nanya. Saya cuma penasaran. Itu, suara Ardi. Tanganku mengepal. Jadi dia masih mengawasi? Masih takut aku bangkit? Atau mulai gelisah karena mayat hidup yang mereka kubur ternyata menggali jalan keluar? Dan 2 hari setelah itu, sesuatu yang lebih gila terjadi. Ibuku datang ke rumah sakit, tanpa tahu bahwa aku sudah tidak ada di ruangan lama. Katanya ingin mengecek apakah aku masih hidup. Perawat bilang ia datang dengan wajah gusar, memakai pakaian seperti biasanya. Rapi, mewah, licin. Tapi matanya gelisah. Kalau dia hidup, saya minta dipanggil, katanya tegas. Saya ibunya. Saya punya hak tahu. Tapi perawat diam saja. Mereka patuh pada instruksi. Tidak ada yang tahu aku sudah pindah ruang, apalagi bahwa aku sudah bisa berjalan. Setelah ibuku pergi, Bu Lucy masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Mereka mulai curiga. Waktunya kita siapkan langkah selanjutnya. Aku tahu. Aku tak bisa sembunyi selamanya. Aku harus melawan secara terbuka. Tapi aku belum cukup kuat secara hukum. Maka aku pilih satu hal. Aku akan keluar dari rumah sakit diam-diam. Mulai hidup baru. Siapkan perang dari luar. Malam itu aku hanya membawa 1 koper kecil. Isinya bukan baju, tapi surat-surat penting, jurnal kesembuhanku, dan foto Rafa. Bu Lucy mencium keningku. Kamu akan baik-baik saja. Saya takut, bisikku. Kalau kamu takut, itu tandanya kamu waras, jawabnya sambil tersenyum. Dan orang waras bisa memenangkan pertarungan gila ini. Dia memanggil taksi online. Tujuannya, rumah kos kecil di pinggir kota yang dikelola oleh sahabat Bu Indah. Itulah tempat persembunyianku berikutnya. Tempat di mana aku akan hidup lagi. Sebagai Rani yang baru. Tapi bahkan di tempat persembunyian baru itu, derita belum selesai. Tubuhku mulai menunjukkan gejala kelelahan karena terlalu sering memaksa. Persendianku nyeri. Ujung jariku sering mati rasa. Kadang aku pingsan tanpa sebab.
Tapi aku tidak mau ke rumah sakit. Aku tidak mau lagi dirawat di bawah nama yang bisa dilacak mereka. Aku hanya minum obat seadanya. Dan terus menulis. Merekam suara. Membuat dokumentasi digital semua bukti. Pengalihan rumah, surat panti, kesaksian perawat, dan bahkan jejak percakapan sosial media Ardi dengan tetangga. Semuanya aku simpan. Karena suatu hari, aku akan memperlihatkan semua ini ke dunia. Dan saat itu tiba, aku ingin berdiri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa bahkan wanita yang paling terluka sekalipun, bisa jadi pisau tajam yang menusuk balik dengan keadilan. Satu malam, saat aku sedang sholat tahajud sendirian, tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin keluar. Aku hampir pingsan. Tapi aku paksakan duduk. Lalu aku menangis. Tapi kali ini, aku bicara langsung padanya. Ya Allah, aku tahu kau lihat semua ini. Aku tahu kau diam bukan berarti kau tak peduli. Tapi beri aku kekuatan. Karena aku tahu, kalau kau izinkan aku hidup sampai hari ini, pasti kau punya rencana. Dan dalam diam itu, aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Derita itu belum pergi. Tapi aku sudah tidak sendirian. Aku punya Rafa. Aku punya diriku sendiri. Dan aku punya Allah. Ada satu titik dalam hidup manusia di mana menangis pun terasa sia-sia. Bukan karena air mata tak bisa keluar. Tapi karena hati sudah terlalu penuh luka. Sampai rasanya kosong. Mati rasa. Dan malam itu, aku sampai di titik itu. Sudah 2 minggu aku tinggal di kamar kos kecil berukuran 3x3 meter. Di ujung gang sempit yang hanya bisa dilalui motor. Kamar itu pengap, dengan jendela kecil yang tak menghadap kemana-mana. Hanya dinding rumah sebelah yang tampak dari sela kisi-kisi. Kasurku tipis. Lemariku hanya satu. Dan di pojok kamar, ada meja kecil tempat aku menulis jurnal, menyusun dokumen, dan mengulang-ulang suara Rafa dari pesan suara lama yang masih kusimpan di ponsel lamaku. Aku kangen ibu. Suara Rafa yang terekam sebelum aku sakit, selalu memutar tanpa aku hentikan. Setiap malam. Dan malam itu, suara itu terdengar lebih menyakitkan dari biasanya. Mungkin karena tubuhku mulai benar-benar tumbang. Hari itu, aku pingsan di kamar mandi. Bukan karena tekanan darah. Bukan karena kelelahan semata, tapi karena batin yang benar-benar tak bisa lagi menahan beban. Tubuhku memang sudah pulih sebagian, tapi jiwaku koyak. Aku terbangun beberapa jam kemudian di kasur, dibantu oleh pemilik kos yang panik. Mereka sudah hampir menelepon ambulans, tapi aku memohon agar tidak dibawa ke rumah sakit. Aku nggak bisa ke RS. Tolong. Buati, pemilik kos, akhirnya mengerti setelah aku cerita sedikit. Bahwa aku sedang menyembunyikan diri. Bahwa aku sedang melarikan diri dari keluarga yang mencoba menghapusku dari dunia ini. Mereka tidak tanya lebih jauh. Tapi malam itu, Buati hanya duduk di samping kasurku, sambil mengoleskan minyak kayu putih ke punggung tanganku dan berkata pelan, "Bu Rani, kuat itu bukan soal bisa bangun setelah jatuh. Tapi soal mau hidup lagi setelah hancur." Aku hanya mengangguk, tapi hatiku tak lagi yakin. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku berpikir, apakah semua ini sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi dalam pikiranku. Bagaimana jika Rafa sudah melupakanku? Bagaimana jika rumah itu benar-benar berhasil mereka jual? Bagaimana jika aku mati sendiri di kamar kos ini, tanpa ada yang tahu? Bagaimana jika semua perjuanganku tak pernah cukup untuk membuat luka ini sembuh? Aku mulai mempertanyakan rencanaku. Rencana untuk membalas. Untuk merebut kembali hidupku. Untuk muncul di hadapan Ardi dan ibuku sebagai perempuan yang sudah bangkit. Tapi, benarkah aku sudah bangkit? Atau aku hanya pura-pura kuat? Padahal sesungguhnya aku rapuh? Beberapa hari kemudian, tubuhku semakin lemah. Aku demam tinggi, menggigil, dan mulai kehilangan nafsu makan. Aku tahu ini bukan hanya fisik. Ini psikis. Ini adalah luka yang tak kelihatan tapi menyerang dari dalam. Buati menyarankan agar aku bicara dengan orang dari pesantren sekitar.
Katanya ada ustadzah yang sering menenangkan ibu-ibu depresi. Awalnya aku ragu. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa, mungkin aku butuh bicara dengan seseorang yang lebih dekat dengan langit. Dan malam itu, aku bertemu Ustadzah Ratna. Seorang perempuan tua dengan wajah bersih, kerudung putih panjang, dan suara yang lembut, namun penuh kuasa. Seperti suara ibu. Andai saja aku pernah punya ibu yang benar-benar menyayangi. Kami bicara selama 1 jam. Dan aku cerita semuanya. Semua. Tentang penyakitku. Tentang suamiku. Tentang ibuku. Tentang Rafa. Tentang niatku untuk membalas semua luka. Ustadzah Ratna tidak langsung menyela. Dia mendengarkan sampai selesai. Lalu ia menatapku, menunduk pelan, dan berkata satu kalimat yang membuat dadaku sesak. Kadang balas dendam itu terasa seperti keadilan. Tapi sesungguhnya, itu hanyalah bentuk lain dari luka yang belum sembuh. Aku menangis. Bukan karena kalimat itu menyindirku. Tapi karena kalimat itu, membongkar seluruh isi hatiku yang kusimpan rapi di balik semua rencana pembalasan itu. Ustadzah lalu berkata lagi, "Bu Rani, hidup ibu belum selesai. Tapi ibu tak bisa lanjutkan kalau ibu masih ingin menang dari mereka. Ibu hanya akan benar-benar menang kalau ibu bisa hidup tanpa mereka lagi menghantui." Aku terdiam. Ambil kembali anakmu. Ambil kembali hakmu. Tapi bukan karena ingin menghancurkan mereka. Tapi karena kamu berhak hidup damai. Aku seperti disambar petir. Selama ini, aku ingin sembuh supaya bisa membalas. Tapi ternyata justru itu yang membuatku tidak sembuh-sembuh. Malam itu, aku salat tahajud. Di pojok kamar kosku yang kecil. Dengan tubuh lemah, napas berat, dan mata sembab, aku bersujud. Untuk pertama kalinya, aku tidak minta kekuatan untuk melawan. Aku minta keikhlasan untuk menerima. Aku minta Allah memberi jalan bukan agar aku bisa membalas, tapi agar aku bisa bebas dari semua yang mengikat jiwaku. Tangisku pecah, tapi bukan tangis dendam. Itu tangis pelepasan. Dan saat aku bangkit dari sujudku, aku tahu satu hal. Besok, aku akan mulai lagi dari awal. Tapi bukan sebagai perempuan yang ingin balas dendam, melainkan sebagai seorang ibu yang ingin menjemput anaknya. Keesokan harinya, aku kembali menghubungi Bu Indah. Kukatakan padanya bahwa aku siap. Tapi kali ini bukan untuk perang yang penuh amarah. Tapi untuk langkah hukum yang tenang, tegas, dan elegan. Dia terkejut, tapi tersenyum bangga. "Kamu sudah sampai di titik paling sulit, Rani. Dan kamu lulus." Kami mulai menyusun dokumen resmi. Surat pernyataan bahwa aku hidup, keterangan medis lengkap, saksi dari pihak rumah sakit, bahkan dokumen rekam jejak keberadaanku selama ini. Kami juga menyiapkan surat untuk mengajukan hak asuh atas Rafa, karena jelas Ardi dan ibuku sudah menelantarkan dia. Dan tak lupa surat pelaporan penggelapan aset waris. Aku memandangi tumpukan dokumen itu malam harinya. Di tengah semua lembaran hukum, kupandangi foto Rafa yang selalu kusimpan sejak awal. Lalu aku buka jurnal kecilku. Aku menulis, hari ke-99, aku tidak ingin balas dendam lagi. Aku hanya ingin hidup damai bersama anakku. Dan biarlah mereka hancur oleh perbuatannya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bisa tersenyum. Senyum kecil, tapi jujur. Karena malam itu, aku tahu, aku telah sampai di titik terendah. Dan satu-satunya jalan setelahnya adalah naik ke atas. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Hangatnya masuk perlahan melalui celah jendela kamarku yang sempit, menyentuh pipiku dengan kelembutan yang entah kenapa terasa seperti pelukan. Mungkin bukan karena mataharinya yang berubah, tapi hatiku yang mulai luluh, yang mulai tidak lagi keras oleh amarah dan dendam, yang mulai terbuka untuk sesuatu yang lebih murni, harapan. Aku bangun dengan tubuh lebih ringan. Bukan karena sakitku hilang, tapi karena beban di pikiranku mulai berkurang. Sudah lama aku tak merasa seperti ini. Sejak Ardi dan ibuku menghancurkan hidupku, sejak aku hampir mati,
Sejak aku terbangun dari koma dengan kenyataan yang menusuk, semua rasanya gelap. Tapi pagi ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa terang itu mulai kembali. Dan terang itu datang dalam bentuk kabar kecil dari panti tempat Rafa tinggal. Pagi itu Bu Indah datang lebih awal dari biasanya ke kosku. Ia membawa tas selempang besar dan wajah yang tak seperti biasanya. Kali ini ada senyum tulus yang bahkan matanya pun ikut bicara. "Rani, kamu siap nerima kabar baik?" tanyanya sambil duduk. Aku langsung duduk tegak. Jantungku berdebar. Dia membuka ponselnya dan memperlihatkan satu video singkat. Rekaman dari CCTV panti asuhan. Di sana, terlihat Rafa sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pengasuh. Suara dalam video itu agak pelan, tapi cukup jelas. "Pak, kemarin aku mimpi ibu datang, ibu peluk aku," kata Rafa lirih. Pria itu menjawab, "Mungkin ibu kamu datang lewat mimpi, Nak. Ibu kamu pasti sayang banget sama kamu." Rafa mengangguk, lalu mengeluarkan gambar yang ia buat. Dua orang sedang duduk di bawah pohon. Tangan mereka saling menggenggam. "Itu aku sama ibu. Aku yakin ibu belum mati." Aku langsung menutup mulutku. Tangisku pecah. Tapi kali ini, bukan tangis sedih. Itu air mata haru yang datang setelah sekian lama aku merindukan keyakinan seperti itu. Anakku masih percaya. Anakku masih menungguku. Dan itu cukup untuk membuat semangatku membuncah lebih dari apapun. Hari itu, aku dan Bu Indah langsung bergerak cepat. Kami membawa berkas yang sudah kami siapkan ke dinas sosial untuk mengurus hak asuh atas Rafa. Bu Indah menjelaskan dengan hati-hati bahwa ibunya, aku, selama ini hidup dan sakit parah, namun kini telah sembuh dan siap mengambil kembali anaknya secara hukum dan sah. Petugas Dinsos sempat terdiam. Tapi setelah menunjukkan dokumen medis, surat keterangan dari rumah sakit, saksi dari perawat yang menangani aku selama koma, serta rekaman lama sebelum aku koma, semuanya perlahan mulai percaya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah, tinggal proses verifikasi akhir dan surat rekomendasi. Yang artinya, aku akan bisa membawa pulang Rafa. Segera. Dalam perjalanan pulang, mobil kami melewati jalan yang dulu sering kulewati bersama Ardi dan Rafa. Jalan itu tidak berubah. Tapi pandanganku terhadap semuanya kini sudah berbeda. Dulu, aku sering memandangi bangunan-bangunan di sisi jalan dan berpikir, kapan ya aku bisa punya usaha sendiri? Kapan ya aku bisa kasih Rafa masa depan yang lebih layak? Sekarang, aku tidak lagi sibuk dengan kapan. Karena aku tahu jawabannya bukan ada di waktu, tapi di keyakinan. Selama aku percaya, aku akan menemukan jalanku sendiri. Dan Allah sudah mengirimkan petunjuknya. Lewat Rafa. Lewat harapan kecil yang tumbuh kembali di dada anakku. Seminggu kemudian, surat hak asuh sementara akhirnya keluar. Dan hari itu adalah hari paling bersejarah dalam hidupku. Aku berdiri di gerbang panti, menatap bangunan sederhana yang menyimpan separuh hatiku selama hampir setahun. Rafa belum tahu aku datang. Petugas menyuruhku menunggu di ruangan kecil di samping aula. Dan 5 menit kemudian pintu itu terbuka. Seorang anak laki-laki kecil masuk, memakai kaos bergambar truk dan celana pendek. Rambutnya mulai panjang, tapi matanya masih mata yang sama. Mata anakku. Mataku. Dia berdiri di ambang pintu, lalu menatapku. Sejenak, kami hanya saling menatap. Lalu dia pelan-pelan berjalan mendekat. Dan saat ia berdiri di depanku, aku menahan napas. "Rafa," bisikku. Ia menatap wajahku lama, lalu meletakkan tangannya di pipiku. "Ibu?" bisiknya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Dia memelukku. Dan dunia seperti berhenti berputar. Dalam pelukan itu, aku tahu aku sudah kembali. Aku sudah pulang. Aku sudah menemukan kembali duniaku yang sempat hilang. Tangis kami pecah. Bersama. Petugas menangis. Bu Indah menunduk, menahan emosi. Dan aku hanya bisa terus memeluk Rafa erat-erat sambil berbisik. "Maafkan ibu ya, Nak. Ibu belum mati. Ibu cuma nyasar sebentar. Tapi sekarang, ibu di sini."
Hari-hari berikutnya seperti keajaiban yang tidak berhenti. Rafa kembali tinggal bersamaku di kos kecil itu. Kami tidur berdua di kasur tipis. Tapi malam-malam kami penuh tawa, penuh cerita, dan kadang penuh tangisan bahagia yang tak bisa dihindari. Aku mulai masak lagi. Aku mulai menyisir rambut Rafa tiap pagi. Dan setiap kali dia pulang sekolah, aku menyambutnya dengan pelukan yang utuh, sesuatu yang selama ini hanya bisa kulakukan dalam doa. Anakku kembali. Dan aku pun hidup kembali. Tapi aku tahu kisah ini belum selesai. Karena orang-orang yang mengambil segalanya dariku masih hidup dengan tenang. Dan saat aku siap, aku akan kembali ke rumah itu. Tapi kali ini bukan untuk membalas dendam. Aku akan datang sebagai ibu dari Rafa. Sebagai pemilik sah rumah warisan ayahku. Sebagai perempuan yang tak hanya bangkit, tapi pulang dengan harga diri yang lebih utuh dari sebelumnya. Dan waktu itu semakin dekat. Karena harapan telah kembali. Dan saat harapan kembali, kekuatan akan mengikuti. Dan aku, Rani, yang dulu hampir mati, kini akan berdiri di depan rumah yang mereka rampas, dan mengetuk pintunya. Bukan untuk memohon masuk, tapi untuk mengambil kembali apa yang memang milikku.